Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita masih di bab 2, yaitu tentang Al-Marafiq Al-Madrasiyah atau fasilitas-fasilitas sekolah. Pada pertemuan yang keempat, kali ini kita akan membahas tentang na'at dan man'ut, yaitu sifat dan yang disifati. Dan juga nanti akan sedikit belajar untuk menentukan posisi kata dalam sebuah kalimat. Pertama, kita akan membahas an-na'tu wal man'ut, na'at dan man'ut. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mubtada dan khobar. Contohnya seperti yang telah kita pelajari di sini, al-faslu nazifun. Al-faslu artinya kelas, nazifun bersih. Al-faslu nazifun, kelas itu bersih. Pada kalimat ini terdapat mubtada dan khobar. Mubtada yaitu ism atau kata benda yang berada di awal kalimat yang berkedudukan sebagai subjek. Di dalam kalimat ini mubtadanya adalah al-faslu. Kemudian khobarnya adalah kata atau kalimat yang datang setelah mubtada yang dia berkedudukan sebagai predikat. Pada kalimat ini khobarnya adalah nazifun. Al-faslu nazifun jika kita terjemahkan adalah kelas itu bersih. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwasanya al-mubtada harus diawali dengan alif lam, kecuali kata-kata yang telah kita pelajari. Kemudian khobar itu tanpa alif lam. Sekarang bagaimana kalau kita samakan khobar dengan mubtadanya? Dalam artian sama-sama diawali alif lam atau tanpa alif lam. Seperti al-faslu an-nazifu atau faslun nazifun. Nah, jika kalimatnya menjadi seperti ini jelas merubah maknanya. Jika di dalam kalimat yang pertama ini, al-faslu nazifun, nazifun ini khobar. Nah, jika seperti ini, sama-sama diawali alif lam dan sama-sama tanpa alif lam, maka nazifun, dia bukan berkedudukan sebagai khobar lagi, tapi dia bergabung dengan faslun dan dia menjadi sifat bagi faslun. Jika kita terjemahkan, faslun nazifun dan al-faslu an-nazifu adalah kelas yang bersih. Jadi nazifun atau an-nazifu ini berubah menjadi sifat yang menempel pada faslun. Nah, di dalam bahasa Arab, sifat yang menempel ini disebut na'at atau an-na'tu atau sifat. Kemudian faslun di sini berkedudukan sebagai kata yang disifati. Kata yang disifati dalam bahasa Arab disebut al-man'ut atau yang disifati. Inilah na'at dan man'ut, kata sifat dan kata yang disifati. Selanjutnya kita akan belajar mengenai an-na'tu dan al-man'ut ini. Pertama, na'at atau al-na'tu adalah sifat. Di dalam contoh ini, an-nazifu dan nazifun. Kemudian, man'ut atau al-man'ut adalah yang disifati. Dalam contoh ini adalah al-faslu dan faslun. Kemudian, jika kita perhatikan, jika man'ut atau kata yang disifati diawali alif lam, maka na'at atau sifatnya juga diawali alif lam. Seperti al-faslu an-nazifu. Man'utnya al-faslu ini diawali alif lam, maka na'tunnya diawali alif lam. Dan jika tidak diawali alif lam seperti faslun, maka na'tunnya juga sama, tidak diawali alif lam, nazifun. Faslun nazifun. Kemudian ada catatan, jika man'utnya adalah isim alam ini adalah nama orang, nama tempat, dan lain-lain, seperti yang telah kita pelajari, seperti Muhammad, Aisyah, Jakarta, dan sebagainya, maka na'atnya harus diawali alif lam. Contoh, Muhammadun an-nasyitu. Jika kita artikan adalah Muhammad yang rajin. Terus bagaimana jika tanpa alif lam? Jika tidak diawali alif lam, maka dia bukan na'at, tapi dia menjadi khobar. Contohnya, Muhammadun nasyitun. Muhammad itu rajin. Kemudian, na'at harus sesuai atau sama dengan man'utnya dalam hal jenisnya, yaitu dalam muzakkar dan mu'annasnya. Contohnya, di sini ada hadza faslun nazifun. Ini adalah kelas yang bersih. Hadhihi maktabatun nazifatun. Ini adalah perpustakaan yang bersih. Di dalam contoh, man'utnya ini faslun adalah muzakkar. Maka na'atnya itu juga harus muzakkar, nazifun. Kemudian di dalam contoh yang kedua,
man'utnya muannats, maktabatun. Maka naatnya harus muannats, nazifatun. Kemudian naat harus sesuai atau sama dengan man'ut dalam i'rabnya. Apa itu i'rab? Nanti kita akan pelajari insyaallah di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kita lihat saja contohnya. Di sini ada hazihi maktabatun wasi'atun. Kemudian al-musalla janibal maktabatil wasi'ati. Kemudian adkhulul maktabatal wasi'ata. Jika kita perhatikan harokat huruf terakhir naat di sini wasi'atun, al-wasi'ati, al-wasi'ata, dia menyesuaikan dengan man'utnya. Contoh di sini, ketika man'utnya dhammah, maka naatnya juga dhammah. Ketika man'utnya kasroh, maka naatnya juga kasroh. Dan ketika man'utnya fathah, maka naatnya juga fathah. Inilah yang dimaksud dengan sesuai atau sama dalam hal i'rabnya. Jadi ketika harokat huruf terakhir man'utnya dhammah, maka naatnya juga dhammah. Dan ketika jadi kasroh, maka naatnya juga kasroh. Dan ketika fathah, maka naatnya juga fathah. Sekarang kita akan coba mengidentifikasi atau menentukan posisi setiap kata dalam sebuah kalimat. Di sini ada beberapa contoh. 3 kalimat yang terlihat sama namun sebenarnya berbeda. Ada at-tilmizu nasyitun, kemudian Muhammadun tilmizun, dan Muhammadun tilmizun nasyitun. Ini terdiri dari kata at-tilmizu, murid, kemudian nasyitun, rajin, kemudian Muhammad. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Semua kalimat ini terdiri dari mubtada dan khobar. Kita akan tentukan mana mubtadanya dan mana khobarnya. Dan juga mana naatnya dan mana man'utnya. Pertama, at-tilmizu nasyitun. Baiklah, di dalam kalimat ini mana mubtadanya? Mubtada itu ism atau kata benda yang berada di awal kalimat dan dia berkedudukan sebagai subjek. Di sini adalah at-tilmizu. Nah, at-tilmizu ini mubtadanya. Kemudian nasyitun kita perhatikan di sini dia tidak diawali alif lam, berbeda dengan mubtadanya. Maka dia ini adalah khobar, yaitu kata atau kalimat yang datang setelah mubtada yang berkedudukan sebagai predikat. At-tilmizu nasyitun, maka kita terjemahkan karena ini mubtada dan ini khobar, kita terjemahkan murid itu rajin. Kemudian di dalam kalimat yang kedua, Muhammadun tilmizun. Ini sama bentuknya seperti yang pertama. Ism atau kata benda yang pertama ini adalah mubtada. Muhammadun ini adalah mubtada. Kemudian kata selanjutnya dia berkedudukan sebagai predikat. Tilmizun ini adalah khobar. Muhammadun tilmizun kita terjemahkan Muhammad itu murid atau Muhammad adalah seorang murid. Kemudian di contoh yang ketiga kita perhatikan Muhammadun tilmizun nasyitun. Baiklah, kata yang pertama ini adalah ism yang ada di awal sebuah kalimat, maka dia adalah mubtada. Sama seperti contoh yang kedua. Kemudian di sini ada ism juga, atau kata benda dan dia tanpa alif lam, maka dia adalah khobar. Seperti Muhammadun tilmizun sama Muhammadun tilmizun. Maka tilmizun di sini adalah khobarnya. Kemudian nasyitun. Nasyitun ini apa? Nasyitun ini kita lihat di sini dia itu kata sifat dan dia sama seperti murid tanpa alif lam. Maka nasyitun adalah naat. Jika ada naat, maka ada man'ut atau yang disifati. Maka man'utnya adalah murid atau tilmizun. Maka di sini tilmizun berkedudukan juga sebagai man'ut. Tilmizun nasyitun ini berarti bisa kita katakan satu paket lah. Baiklah, Muhammadun mubtada, tilmizun ini khobarnya, kemudian tilmizun dia sebagai khobar, dia man'ut atau mempunyai naat atau mempunyai sifat yang menempel padanya yaitu nasyitun. Dan nasyitun ini berarti naat atau sifat yang menempel pada tilmizun ini. Tilmizun nasyitun maka kita terjemahkan murid yang rajin. Sekarang Muhammadun tilmizun nasyitun berarti terjemahannya Muhammad adalah seorang apa? Tilmizun nasyitun, murid yang rajin. Muhammad adalah murid yang rajin. Kemudian di sini ada 3 kalimat lagi hampir sama, namun sebenarnya berbeda juga. Ada hadza maqsafun, kemudian hadzal maqsafu jadidun, kemudian hadza maqsafun jadidun. Terdiri dari kata hadza ini merupakan ismul isyarah atau kata tunjuk, kemudian maqsafun kantin,
dan jadidun, artinya baru. Baiklah, yang pertama, ini standar, kita lihat terdiri dari dua kata, yaitu hadza dan maksofun. Hadza ini merupakan apa? Mubtada, seperti yang telah kita pelajari. Kemudian maksofun adalah apa? Khobarnya. Itu ism setelah mubtada, dia sebagai predikat. Berarti hadza maksofun kita terjemahkan ini adalah kantin. Baiklah, kita perhatikan di kalimat yang kedua. Hadzal maqsafu jadidun. Pada kalimat yang pertama, maqsafun tidak diawali dengan alif lam karena dia khobar. Sekarang bagaimana kalau misalkan setelah kata hadza ini, setelah kata tunjuk ini menggunakan alif lam menjadi hadzal maqsafu? Maka ini juga merubah maknanya, bukan lagi ini adalah kantin. Al-maqsafu atau kata setelah ism isyarah atau kata tunjuk, ketika kita tambahkan alif lam, maka dia menjadi kata yang menempel pada ism isyarah ini. Hadzal maqsafu kita terjemahkan kantin ini. Perhatikan baik-baik, jika tanpa alif lam, hadza maqsafun, artinya ini kantin. Jika menggunakan alif lam, hadzal maqsafu, maka artinya berubah menjadi kantin ini. Jadi maqsafun ini dia menempel kepada hadza. Nah, di dalam bahasa Arab, al-maqsafu ini dia berkedudukan sebagai badal. Badal artinya pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari hadza. Maksudnya dia bisa menggantikan hadza dalam posisinya. Contohnya, di dalam kalimat ini, hadzal maqsafu jadidun. Mubtadanya adalah hadza. Hadza di sini adalah mubtada. Nah, jika hadzanya kita hilangkan, maka al-maqsafu bisa menggantikan kedudukan hadza sebagai mubtada. Kita lihat di sini, al-maqsafu jadidun, maka al-maqsafunya menjadi mubtadanya. Begitu juga dengan artinya. Jika hadzal maqsafu jadidun artinya kantin ini baru, maka ketika kita hilangkan hadzanya menjadi al-maqsafu jadidun, artinya sama aja, adalah kantin ini baru. Nah, ini adalah badal. Gak usah bingung dengan istilahnya, yang penting kalian paham artinya. Jika hadza maqsafun artinya ini adalah kantin atau ini kantin, dan jika hadzal maqsafu menggunakan alif lam maka artinya kantin ini. Itu ya. Kemudian jadidun ini adalah ism atau kata benda, dia datang setelah mubtadanya dan pengikutnya al-maqsafu, maka dia adalah khobar. Hadzal maqsafu jadidun artinya kantin ini baru. Kemudian di kalimat yang ketiga ini, hadza maqsafun jadidun. Kalimat ini mirip dengan kalimat yang kedua, namun bedanya di sini maqsafun tanpa alif lam. Jika tanpa alif lam berarti dia bukan pengikut atau badal dari hadza. Berarti hadza maqsafun artinya bukan kantin ini, tapi apa? Sama seperti yang pertama, hadza maqsafun artinya ini kantin atau ini adalah kantin. Baiklah, kita tentukan posisinya. Yang pertama hadza ini adalah mubtada, dia ism yang ada di awal kalimat sebagai subjek. Kemudian maqsafun dia tanpa alif lam, berarti dia adalah khobar atau kata atau kalimat yang datang untuk menjelaskan mubtada, dia berkedudukan sebagai predikat. Kemudian jadidun. Nah, kita perhatikan di sini, jadidun ini adalah kata sifat, dia sama seperti maqsafun, sama-sama muzakkar dan sama-sama tanpa alif lam. Maka dia adalah sifat atau dalam bahasa Arab apa? An-na'tu. Jika ada na'at, ada sifat, tentu ada yang disifati. Jadidun ini adalah sifat untuk maqsafun. Maka maqsafun dia berkedudukan sebagai man'ut atau yang disifati. Baiklah, maqsafun jadidun ini kita lihat satu paket. Maqsafun jadidun, maqsaf itu man'utnya, jadidun ini na'atnya. Maqsafun jadidun berarti artinya apa? Kantin yang baru. Baiklah, jika kita terjemahkan berarti hadza maqsafun jadidun artinya ini adalah kantin yang baru. Baiklah, mungkin kalian agak bingung dengan istilah-istilah ini, tapi sebenarnya yang terpenting dalam pelajaran ini bukan mengenal istilahnya, tapi yang terpenting dalam pelajaran kali ini adalah sebenarnya mengerti posisi setiap kata dan bisa menerjemahkan kalimatnya. Contohnya di sini coba terjemahkan kalimat-kalimat ini. Pertama, hadza bustanun jamilun.
Hadza bustanun, ini bustanun setelah hadza atau ismul isyarah atau kata tunjuk ini tanpa alif lam. Berarti dia sebagai apa? Khobar. Hadza bustanun artinya apa? Ini adalah taman. Kemudian jamilun, dia kata sifat sama seperti taman, seperti bustanun tanpa alif lam. Berarti dia na'at atau sifat yang menempel pada bustan. Jadi bustan jamilun kita artikan apa? Taman yang indah. Berarti kita bisa bedakan di sini pertama hadza dan bustanun jamilun. Hadza ini mubtada, bustanun jamilun, ini bustanun khobar, jamilun ini sifatnya atau naatnya. Hadza bustanun jamilun berarti artinya ini adalah taman yang indah. Kemudian di kalimat yang kedua, hadzal bustanu jamilun. Kita lihat di sini al bustanu diawali dengan alif lam. Berarti dia mengikuti hadza atau ismul isyarahnya. Hadzal bustanu kita terjemahkan apa? Taman ini. Ingat, hadza bustanun ini adalah taman. Hadzal bustanu taman ini. Kemudian jamilun dia tanpa alif lam, maka dia ini adalah khobar. Hadzal bustanu jamilun. Kita terjemahkan apa? Taman ini indah. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir al bustanu al jamilu wasi'un. Al-bustanu al-jamilu wasi'un. Kita perhatikan di sini al-bustanu jelas dia ini mubtada karena ism di awal kalimat. Kemudian al-jamilu. Al-jamilu ini adalah kata sifat dan dia sama seperti al-bustanu, sama-sama menggunakan alif lam di awalnya. Maka kita pahami bahwasanya al-jamilu ini adalah na'at dari al-bustanu. Maka kita terjemahkan al-bustanu al-jamilu adalah taman yang indah. Baiklah, ini satu paket al-bustanu al-jamilu, taman yang indah. Kemudian wasi'un, luas, ini tanpa alif lam, maka dia adalah khobarnya. Jadi al-bustanu al-jamilu wasi'un, taman yang indah ini atau taman yang indah itu luas. Nah, inilah pelajaran kita kali ini. Mengenal posisi sebuah kata dalam kalimat, yaitu mana mubtada, mana khobar, dan mana na'at, dan mana man'utnya. Tapi yang terpenting dalam pelajaran ini, saya ulangi, adalah bagaimana kalian bisa memahami dan menerjemahkan sebuah kalimat. Itu saja pelajaran kita kali ini. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.